warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM 311801. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS Makul Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjawab soal UAS poin ke-6, yaitu tentang menerangkan problem atau hambatan pengembangan ilmu keislaman yang menjadikan kemunduran umat Islam, serta bagaimana cara penyelesaian problem tersebut dalam perspektif Al-Quran dan bagaimana peran yang diterapkan dalam menghadapi problem-problem kebangsaan seperti saat ini. Yang pertama yaitu hambatan pengembangan ilmu keislaman yang menjadikan kemunduran umat Islam. Contohnya saja di sini saya mengambil dari ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan yang sains. Itu namanya juga eksplorasi. Ya, kadang sering membutuhkan biaya, seperti sekarang juga untuk biaya riset dana atau lembaga-lembaga riset yang orang-orangnya itu harus digaji serta alat-alatnya itu dibiayai serta sebagainya. Di negara-negara Islam yang dulu awal-awal itu, contohnya saja pada Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah yang ada di Spanyol. Di situ pasti mereka memerlukan biaya, maka kan karena mereka kurang mampu untuk memberikan biaya itu, kemudian mereka dibiayai oleh pihak kerajaan. Jadi ilmu-ilmu tersebut serta filsafat berkembangnya hanya ada pada istana. Kemudian ilmu-ilmu lain ada, namun ada yang ada di istana, ada yang di luar. Yang kebanyakan di luar itu yang tidak mengeluarkan biaya. Contohnya saja seperti ilmu tasawuf, ilmu bahasa seperti nahwu dan shorof. Nah, ilmu tersebut berkembang di masyarakat sehingga masyarakat itu memanggil gurunya dengan sebutan ustadz maupun ulama. Karena pusat dari ilmu itu pada saat itu ada di istana dan lambang kekuasaannya juga adalah istana. Jadi jika ada peperangan atau penjarahan yang dirusak itu istana sendiri. Dalam hal ini yang paling terkenal adalah Baghdad. Baghdad itu memiliki koleksi buku yang sangat hebat daripada Mesir. Pada saat itu istana diserang. Di dalam istana itu kan sudah terdapat banyak buku-buku, karya-karya dan produk ilmu-ilmu pengetahuan. Dengan diserangnya istana itu sendiri, juga terjadinya pula kemunduran ilmu-ilmu pengetahuan karena pusatnya itu kan ada di istana tadinya. Dan saat diserang tersebut, semua ilmu-ilmu yang ada di istana tersebut menghilang. Namun ilmu-ilmu yang diajarkan di luar istana seperti ilmu-ilmu agama dan ilmu tasawuf itu berkembang. Makanya tasawuf itu tidak ada keputusan di dunia Islam, terutama Sunni. Dari sini ilmu perang juga termasuk ilmu sains. Misalnya Perang Dunia Kedua yang salah satunya itu adalah peperangan sains yang antara pihak satu dengan pihak yang lain itu, terutama di Amerika, dan memiliki kemenangan pada pihak Amerika. Kemenangan sainsnya itu adalah ditemukannya bom atom. Makanya ketika umat Islam itu lemah di kerajaan-kerajaan tadi, kita umat lain seperti Barat mendapatkan amunisi, terutama ilmu dan teknik perang serta bahan perang itu sendiri, termasuk juga disebut juga dengan bahan peledak. Maka mereka dengan gampang menguasai daerah-daerah Islam karena ilmu yang mereka miliki itu. Sehingga setelah keterpurukan tadi itu kemudian disambung dengan perpecahan-perpecahan dan ekspansi dari dunia barat, dan menjadikan ilmu di dunia Islam itu menjadi terpojok di lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah yang terpencil di ibu kota. Pada lembaga-lembaga itu lebih mengenal
ilmu-ilmu agama serta ilmu tasawuf yang sudah diajarkan di luar istana itu sendiri, sehingga ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain itu susah masuk dalam lembaga-lembaga tersebut. Di sini saya mengambil dalam surat Al-Qalam ayat 1. Bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Dalam surat ini, manusia disuruh untuk memahami tulisan yang mereka tulis, karena dengan menulis tersebut akan lebih mudah dalam mengingat serta mencatat suatu momen penting untuk mengabadikannya. Menulis itu pada dasarnya identik dengan proses berpikir seseorang. Semakin sering menulis, semakin teratur, rapi, dan jernih pikiran seseorang. Begitu pula dengan tulisan-tulisan yang dihasilkannya. Kemudian melalui tulisan ini, cara dan berpikir seseorang itu dapat terlihat dan sekaligus terdokumentasikan. Di masa sekarang ini tuh kan sudah banyak bermunculan alat-alat elektronik untuk kita menulis. Tidak lagi menggunakan pena dan buku yang harus kita bawa kemana-mana. Kita dapat menulis dalam HP atau smartphone kita. Dari kita melihat sejarah-sejarah yang dahulu, kita bisa menulisnya kembali dan menjelaskannya kembali pada masa sekarang, bagaimana sih perbedaannya, dan untuk mengingat kembali sejarah-sejarah yang dahulu dan bagaimana sih Islam itu dahulu dan disamakan atau dibedakan Islam yang sekarang. Mengambil tentang penyebaran berita hoax, karena saya melihat kondisi yang seperti ini, yang semuanya itu serba online, dan yang menjadikan orang itu melihat berita-berita melalui informasi online. Hingga dari sini kita belajar untuk bersikap hati-hati dalam memilih dan membaca berita. Solusi dalam hal ini itu dengan melakukan tabayun. Tabayun sendiri yaitu memeriksa dengan teliti dan berhati-hati serta tidak tergesa-gesa dalam keilmuan dan dalam menghadapi sebuah peristiwa dan kabar yang datang sampai menjadi jelas dan terang.